Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam budi luhur. Baiklah, kembali dengan saya pada mata kuliah Interpersonal Skill. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang empati. Jadi, apa sih pengertian empati? Empati merupakan kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Jadi kita itu harus memahami, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, kita bayangkan bahwa terjadi pada diri kita apa yang terjadi pada orang tersebut. Nah, jadi ibaratnya kita memposisikan diri kita sama seperti posisi orang tersebut yang sedang mengalaminya. Kemudian, ciri-ciri empati. Pertama, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Jadi, peduli, itu yang paling penting terlebih dahulu. Kemudian, merupakan pendengar yang baik. Jadi, harus menjadi pendengar terlebih dahulu, Kemudian, pandai memahami perasaan orang lain. Jadi bisa memahami perasaan orang lain. Kemudian sering memikirkan perasaan orang lain. Nah, bisa memikirkan perasaan orang. Oh, kalau seandainya kita melakukan ini, nah perasaan orang tersebut bagaimana? Kalau kita tidak melakukan kegiatan ini, nah bagaimana perasaan orang tersebut? Kemudian sering diminta menjadi penasihat bagi masalah orang lain. Jadi bisa juga dia minta kita sebagai penasihat, untuk memecahkan masalah kita. Kemudian sering merasa terbebani oleh peristiwa-peristiwa tragis. Jadi kalau seandainya ada peristiwa-peristiwa tragis, misalnya ada yang meninggal atau ada yang kecelakaan, nah merasa terbebani, Kemudian berusaha untuk selalu membantu orang lain yang menderita. Nah, jadi kita akan membantu orang yang sedang menderita. Bisa kita bantu dengan uang, dengan makanan, dengan tenaga, dengan pikiran kita, Tergantung apa yang orang lain tersebut derita, yang diperlu bantuankan apa, dengan dia perlu bantuan apa, seperti itu. Kemudian terkadang merasa lelah atau kewalahan dalam situasi sosial. Nah, biasanya lelah atau kewalahan juga dalam situasi sosial. Nah, inilah beberapa ciri-ciri empati. Kemudian, jenis empati itu dibagi 3. Empati afektif, empati somatik, empati konektif. Nah, kalau empati afektif itu melibatkan kemampuan untuk memahami emosi orang lain dan merespons dengan tepat. Pemahaman emosional seperti ini dapat menyebabkan seseorang merasa prihatin terhadap keadaan orang lain, atau dapat menyebabkan perasaan tertekan secara pribadi. Jadi ini lebih membuat orang merasa prihatin, kemudian tertekan secara pribadi. Selanjutnya ada empati somatik. Kalau empati somatik ini melibatkan semacam reaksi fisik sebagai respon terhadap apa yang dialami orang lain. Jadi, orang terkadang secara fisik mengalami apa yang dirasakan orang lain. Ketika melihat orang lain merasa malu, misalnya kamu mungkin malu, tersipu, atau sakit perut, Jadi, contohnya ini langsung secara fisik, empatinya, Misalnya contoh malu waktu kamu lagi sakit perut. Nah, seperti itu, Kemudian ada namanya empati kognitif. Nah, kalau empati kognitif ini melibatkan kemampuan untuk memahami keadaan mental orang lain dan apa yang mungkin mereka pikirkan sebagai respons terhadap situasi tersebut. Ini terkait dengan apa yang oleh para psikolog disebut sebagai teori pikiran atau pemikiran tentang apa yang dipikirkan orang lain. Jadi, ini lebih memahami keadaan mental. Jadi, lebih ke pemikiran, Jadi empatinya dari segi pemikiran. Selanjutnya ada manfaat empati. Pertama, empati memungkinkan orang membangun hubungan sosial dengan orang lain. Jadi dengan kita berempati,
ya, maka kita sudah membangun hubungan sosial yang baik dengan orang tersebut. Nah, timbullah kedekatan, ya, ada hubungan emosional, ya, karena kita sudah empati. Kemudian berempati dengan orang lain membantu belajar mengatur emosi sendiri. Jadi kita juga belajar, ya, mengatur emosi kita dengan kita berempati dengan orang lain. Kemudian empati mendorong perilaku membantu sesama, ya. Jadi empati bisa juga mendorong perilaku untuk membantu sesama. Kemudian empati membantu kita belajar mendengarkan orang lain. Nah, jadi membuat kita bisa untuk mendengar orang lain. Tadi di awal, ya, menjadi pendengar yang baik. Jadi kita harus mendengarkan dulu, ya, cerita orang lain. Nah, curhatan, ya, baru kita nanti memberikan solusi, ya, terhadap masalah yang diceritakan kepada kita, seperti itu. Selanjutnya, faktor empati juga terdiri dari beberapa. Yang pertama, dari lingkungan. Lingkungan yang baik cenderung akan memberikan pengaruh yang baik terhadap individu untuk meningkatkan kadar empatinya. Jadi tergantung lingkungan juga. Kalau lingkungan baik, pasti empatinya juga baik. Tapi kalau lingkungannya tidak baik, pasti kurang rasa empati, ya. Kemudian pertemanan. Kalau dari pertemanan, ya, pertemanan yang baik dan sehat memberikan kadar empati yang baik bagi seseorang untuk menjadi pribadi yang baik. Jadi tergantung kita berteman. Kalau kita berteman dengan orang baik, maka empati kita juga baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik atau orang yang nakal, maka kadar empati kita juga akan kurang baik. Nah, atau kita juga tidak memiliki empati karena kita sudah terpengaruh oleh teman kita tadi yang tidak memiliki sifat empati. Jadi kita ikut-ikutan tidak memiliki sifat empati. Kemudian dari keluarga. Jadi keluarga yang mengajarkan anak-anak untuk bersikap dan berbuat baik cenderung memiliki kadar empati yang baik. Jadi sebenarnya keluarga itu semenjak anaknya masih kecil, nah, waktu anaknya masih kecil itulah mulai diajarkan sikap dan berbuat baik, ya. Bagaimana dia berempati terhadap orang lain supaya nanti sampai dia nanti sudah dewasa, anak tadi, ya, dia pasti akan tetap memiliki sifat empati terhadap orang lain. Kemudian ada faktor dari sekolah. Jadi sekolah yang mengajarkan hal yang baik berupa praktek atau teori menumbuhkan sikap empati juga. Jadi di sekolah kan diajarkan, ya, bagaimana, ya, untuk praktek atau teorinya. Bagaimana untuk menumbuhkan sikap empati tadi. Selanjutnya ada contoh empati. Pertama, membantu orang yang kesusahan di sekitar kita. Siapapun yang membutuhkan bantuan, ya, yang lagi kesusahan, kita harus membantunya. Contoh, misalnya nenek-nenek yang mau menyeberangi jalan, ya, jalan raya. Nah, kita bantu, kita dampingi, kita seberangkan nenek-nenek itu ke seberang jalan. Atau ada pengemis yang sedang meminta-minta, ya udah kita kasih uang kita seikhlasnya, ya. Itu sudah merupakan contoh-contoh empati, ya. Kita berempati terhadap orang yang lagi kesusahan. Kemudian kita ikut merasakan kesedihan jika ada seseorang yang kita sayangi yang terkena musibah. Terkadang juga ingin melakukan tindakan yang bisa membantu orang tersebut. Misalkan, ya, kita punya teman dekat, kemudian teman kita itu sedang terkena musibah, ya. Misalnya teman kita itu kecelakaan. Nah, kecelakaan, kemudian dia harus ke rumah sakit. Nah, kita timbul rasa sedih terhadap teman dekat kita tadi, ya. Kita mau membantunya. Nah, kita akan datang ke rumah sakit, kita jenguk dia, kita kasih support, ya, kita kasih motivasi, nah, supaya dia segera sembuh. Nah, kita ajak ngobrol, ya, supaya dia merasa, oh, teman-temannya ternyata berempati terhadap dia. Nah, waktu dia lagi terkena musibah, ada teman dekatnya, seperti itu. Kemudian
mendengarkan dan memberikan solusi kepada orang yang sedang menceritakan pengalamannya, entah yang baik atau buruk. Jadi kalau seandainya ada teman kita ya sedang bercerita ya atau curhat tentang masalah pribadinya atau masalah di keluarga atau masalah kerjanya, kita awalnya harus menjadi pendengar yang baik. Kalau kita dengarkan dulu semua curahan hatinya, setelah kita dengarkan, barulah kita memberikan solusi ya kepada teman kita tadi ya. Kita berikan solusi yang terbaik. Bagaimana supaya dia bisa memecahkan masalahnya ya. Contohnya misalnya ada teman kita yang masih ragu-ragu ya, karena dia kesulitan keuangan, dia mau berhenti kuliah misalnya. Nah, kita dengarkan dulu. Nah, dia mau berhenti kuliah. Dia mau berhenti kuliah ya karena kesulitan ekonomi, karena orang tuanya susah mencari nafkah untuk membayar dia kuliah. Maka kita bisa memberikan solusi ya. Kita coba rangkul dia ya, kita ajak tetap kuliah sambil bekerja. Nah, kita bantu cari lowongan pekerjaan ya di suatu perusahaan atau instansi yang membuka lowongan pekerjaan. Kemudian kita ajak teman kita tadi supaya melamar pekerjaan. Nah, supaya nanti kalau seandainya dia sudah dapat pekerjaan, dia tetap bisa sambil kuliah sambil bekerja. Nanti hasil gaji atau honor dari dia bekerja bisa untuk membayar uang kuliahnya tadi. Seperti itu. Atau kalau memang belum dapat pekerjaan, kalau kita memang mempunyai uang ya, punya uang lebih, kita bisa pinjamkan dulu uangnya ya, supaya dia bisa mencicil untuk membayar uang kuliahnya, supaya dia bisa tetap kuliah bersama-sama kita ya. Nanti seiring sambil dia mencari lowongan pekerjaan, seperti itu. Baiklah, sekian ya materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam budi luhur.